aturan yang lebih tinggi itu yang lebih Kalau ini masuknya tadinya di awal-awal tahun, saya masih bisa alokasikan. Karena isu beredar saat ini akan keluar sertifikat 100 lebih. Apa persyaratan yang diminta oleh BPN ini? Muhammad Afendi ya, dari Perkumpulan Pemuda Penggiat Konstruksi. Kami minta penjelasan dulu pada Ketua BPN dulu, pada BPN baru kita terusin ke bawah. Apa persyaratan yang diminta oleh BPN ini untuk surat-surat Bapak tadi? Kan begitu kan? Tunggu dulu, BPN dulu, baru nanti ketentuan daripada BPN, baru kita turunkan ke camat, ke lurah. Baru kita dengar daripada pengacara Bapak. Silakan Pak, sahabat kami Pak Junaidi Baswedan. Oke Pak, ini ada petanya sama seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Jadi memang ATR BPN sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik. Artinya semua masyarakat bisa mengakses bidang tanah dan kita bisa mengecek terkait dengan penguasaan pemilikan tanah melalui aplikasi namanya Sentuh Tanahku. Di dalam aplikasi tersebut ada beberapa legenda atau beberapa bentuk. Yang pertama yang ada warna kami kuning ini adalah bidang tanah yang sudah terdaftar atau sudah sertifikat. Selanjutnya ada yang warna merah, ini yang perusahaan punya. Yang Bapak permasalahkan sekarang adalah yang belum terbit sertifikatnya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, bahwa pendaftaran tanah itu dimulai dari bawah. Artinya kami menerbitkan sertifikat setelah adanya surat yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa. Bahkan peraturan menteri kami tersebut juga telah diperkuat dengan peraturan bupati, kalau tidak salah nomornya 41 tahun 2020 atau 2021 ya Pak Camat. Yang itu sejalan persis karena ruhnya Perhub itu diambil dari peraturan menteri tersebut terkait dengan pendaftaran tanah. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak bisa kita sertifikatkan selama ini? Karena itu Pak, kami tidak bisa memperoleh atau masyarakat tidak bisa memperoleh surat yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah. Kemarin Pak Lurah waktu di rapat kemarin sudah menyampaikan informasi itu. Saya tidak tahu tadinya lokasi ini, tapi setelah saya lihat peta yang diberikan oleh staf kami, berarti lokasinya seperti di sini. Jadi memang Pak Lurah ada keraguan atau paling tidak ada ketakutan terkait dengan menerbitkan surat di sana tadi karena ada surat timah. Nah, perlu kami sampaikan Pak Ketua informasi, kami tahun ini juga sudah mendorong PT Timah untuk menyelesaikan seluruh bidang tanah yang ada di Karimun ini. Dan tepatnya di bulan Mei kemarin kami melakukan rapat di kantor pusatnya langsung di PT Timah di Pangkal Pinang. Kami sudah mendapatkan peta. Dan untuk di lokasi ini tidak ada tanah PT Timah. Itu yang paling utama. Yang dapat kami informasikan sesuai dengan informasi, karena kami harus memberikan informasi tentunya ada data yang valid Pak. Yang bisa kami sampaikan adalah kami sudah berkoordinasi dengan PT Timah bahwa ini bukan tanah PT Timah lagi. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Jadi demikian Pak Ketua, mungkin nanti berkembang di sesi diskusi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kan itu nggak salah ya kalau kawan-kawan bicara tentang rujukan dari Sekda. Tapi itu kan sudah tahun yang sangat lama sekali. Kita sudah punya aturan yang lebih tinggi mengatur. Dan ingat, dalam sebuah produk hukum, aturan yang lebih tinggi itu yang lebih mengikat daripada aturan yang ada di bawahnya. Aturan yang lebih tingginya apa? Yaitu tadi undang-undang dan jurisprudensi. Jadi acuan kita adalah undang-undang yang jurisprudensi. Nanti masalah teknisnya kita tidak mengacu lagi pada surat Sekda ini, tapi
kita akan bentuk sebuah tim verifikasi, bukan tim peneliti. Karena kalau tim peneliti itu sampai gerbang tersebut pun dikejar. Tapi kalau tim verifikasi nanti kan bisa ada beberapa orang kita verifikasi dari pemerintah, dari BPN, dari ini masyarakat, saksi, RT/RW, ini sah memiliki ini. Oke, verifikasinya udah clear, kita bisa terbitkan. Nah, pertanyaan saya adalah ketika persoalan ini sampai ke BPN, apakah kendala BPN lagi untuk bisa membantu kita dalam hal memperjelas status tanah masyarakat yang sudah mereka kuasai selama belasan tahun berdasarkan aturan yang ada? Terima kasih pimpinan. Sebelum menjawabnya, ingin mengklarifikasi sedikit supaya siapa tahu di sini ada media, saya takutnya nanti keluar di berita jadi meleset asumsi keluar. Yang saya mau pertegas sekali lagi, yang saya sebutkan tadi bahwa di lokasi tersebut PT Timah menyatakan tidak lagi menjadi penguasaan atau kepemilikan Timah. Titik. Saya tidak bilang tidak ada Pak. Ini siapa? Coba ya, biar clear. Nah, yang kedua, saya hukum sekecil apapun, apakah itu hanya surat perdes, sekalipun saya tidak berani tabrak Pak. Ya, kita cari peraturan yang dapat menyelesaikan masalah, itu poinnya. Yang berikutnya yang ingin kami sampaikan sekaligus menjawab semua pertanyaan dan sekaligus kami sampaikan solusi penyelesaian. Jadi terkait dengan permasalahan ini memang kita harus menganut asas kepastian hukum, bahwa tidak boleh sejengkal tanah pun di Republik ini tidak jelas kepemilikannya, kepastian hukumnya tidak jelas. Itu juga menjadi program Presiden Jokowi, sehingga kami diperintahkan dalam tempo sampai paling lambat 2024 kami harus memperjelas seluruh bidang tanah yang ada di Republik ini. Termasuk kalau sengketa, kita nyatakan sengketa. Apakah sengketa tetap diukur? Ya, kita tetap ukur, tapi kita tidak terbitkan sertifikatnya. Yang pasti seluruh bidang tanah harus jelas status hukumnya. Terkait dengan permasalahan ini kami berikan solusi. Kita melakukan inventarisasi dan pengukuran. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa pertemuan ini melalui Komisi 1 DPRD Karimun akan memberikan rekomendasi. Jadi izin Pak Ketua, salah satu rekomendasinya adalah melakukan pengukuran dan inventarisasi itu sejalan dengan surat ini, surat Pak Sekda ini yang menyatakan bahwa dilakukan penelitian. Inventarisasi dan pengukuran merupakan bagian dari penelitian. Ya. Yang berikutnya, setelah dilakukan pengukuran dan inventarisasi, itu akan ditindaklanjuti dalam ranah penelitian tersebut oleh lurah dan camat. Tentunya kita yang sampaikan oleh sekaligus menjawab sampaikan Pak Lurah tadi itu, tentunya kita akan memberikan data tersebut kepada lurah, luas dan penguasaan berdasarkan inventarisasi tersebut. Total semua warga kita di sana kurang lebih berapa? 230 kakak. 230 kakak. Oke, ya. Jadi kami saat ini punya program namanya PTSL yang Bapak Ibu juga sebagian besar sudah tahu. Namun karena kita ada saving anggaran untuk peta bidangnya, pengukurannya tidak dibiayai oleh negara atau kuotanya sudah habis. Saya tawarkan kepada Bapak Ibu kalau mau, tapi ini juga harus segera Pak Ketua, harus segera kita lakukan pengukuran dan inventarisasi. Kalau rekomendasinya bisa keluar 1-2 hari ke depan, kami langsung tindak lanjuti dengan pengukuran dan inventarisasi. Namun biaya pengukuran itu ditanggung oleh masyarakat. Itu langsung penerimaan kepada negara, PNBP. Nanti kode billingnya ada, setornya kepada negara, kepada bank, bukan kepada BPN. Jadi biar clear nih. Ya, Pak. Tidak ada Rp1 pun yang disetor kepada BPN. Itu disetor kepada bank. Selanjutnya nanti proses sertifikasinya itu akan dibiayai negara. Itulah PTSL tadi itu.
Kalau ini masuknya tadinya di awal-awal tahun, saya masih bisa alokasikan kuota pengukuran tadi Pak, tapi mohon maaf karena ini sudah bulan Oktober, kuota kita sudah habis, jadi Bapak tinggal membiayai biaya pengukuran. Saya yakin tidak terlalu berat lah untuk Bapak Ibu, karena biaya yang pensertifikatan panitia A namanya, yang Pak Lurah merupakan salah satu anggotanya, itu sudah ditanggung oleh negara. Itu yang bisa saya alokasikan Pak, karena masih ada kuotanya. Jadi tapi harus cepat ini kita kerjakan. Nah, terkait dengan pemiliknya, kita harus menganut asas publisitas. Jadi setelah dilakukan pengukuran, itu kita umumkan Pak Ketua selama 14 hari. Untuk asas publisitas yang lebih luas, kita bedakan dengan PTSL yang lain. Itu membuat baliho besar, kita umumkan di situ. Itu asas publisitas, supaya tadi betul yang disampaikan Pak Lurah tadi, Pak Lurah atau kami semua yang hadir di sini ini juga Bapak Ibu harus mengamankan kami. Kita harus saling membantu nih. Kami membantu Bapak Ibu juga membantu kami. Dalam hal pengamanan, jangan sampai kami digugat penyalahgunaan kewenangan, ya Pak ya. Jadi kita buatkan baliho yang besar, kita umumkan. Karena kalau yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu anggota dan Pak Ketua dan ya Pak Ketua dan anggota tadi disampaikan, memang tidak mungkin kita cari manusia ini di mana pemiliknya. Dan betul yang disampaikan Bu Sri tadi, bukan kewajiban kita mencari si pemiliknya, tapi kewajiban si pemiliknya lah untuk menyatakan bahwa ini hak saya, ini tanah saya, ini tanah nenek moyang saya, buktinya mana ini. Gitu. Tetapi asas publisitas ini diatur. Apabila nanti dalam tempo 14 hari tersebut ada masyarakat yang menggugat, ada kanalnya, ada aturannya. Di dalam Permen 97 Permen ATR BPN itu dinyatakan bahwa kita beri kesempatan selama 30 hari untuk mendaftarkan gugatan ke pengadilan. Kalau benar dia gugat ke pengadilan, berarti dia punya bukti dong. Ya, silakan bertarung di pengadilan. Kalau nanti masyarakat memang dalam tanda kutip ngotot bahwa ini memang pemasan saya, si orang tersebut ngotot juga, ini bukti saya, silakan bertarung di pengadilan. Lewat dari 30 hari tidak ada gugatan, kita terbitkan faktura. Kita terbitkan, itu ada aturannya, aturan hukumnya. Jadi clear sebenarnya, tidak ada masalah. Ya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Ya, berikutnya sekali, jadi sudah menjawab Bu Sri ya bahwa tidak ada kendala di BPN. Tapi begini, saya mohon kepada Pak Ketua dan anggota untuk di dalam rekomendasi itu juga semua kita diikat dalam arti begini, masyarakat harus membuat surat pernyataan. Jadi yang dimaksud dengan kepemilikan yang sah itu dua sisi mata uang. Artinya ketika kita memiliki surat, objeknya juga harus jelas. Jadi siapa subjek, siapa objek itu diatur di Undang-Undang Pertanahan jelas, Undang-Undang Pokok Agraria jelas bahwa tidak bisa kita punya surat, apalagi kan sebenarnya surat ini Bu, bukan umumnya, semua surat tidak ada koordinatnya. Dan jadi sehingga ada surat, ada objek. Ini surat saya, ini objek saya. Dan itu pun tadi saya sampaikan itu di Peraturan Menteri ATR BPN nomor 20 tahun 2021 yang baru, itu juga terkait dengan pembatalan sertifikat juga diatur. Artinya ketika selama 5 tahun dia tidak datang untuk menggugat sertifikatnya, dia nanti harus melalui jalur peradilan. Ya silakan. Kalau memang peradilan menyatakan itu punya dia, kita sebagai warga negara yang taat hukum, ya kita harus melaksanakan itu kan, demikian ya Pak Effendi dan kawan-kawan. Jadi menurut kami sepanjang kita sama-sama memahami posisi kita masing-masing dan memahami posisi antar kita masing-masing, saya yakin kita bisa kerjasama karena tujuan kita baik. Kami pun punya tanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh bidang tanah
khususnya di Kalimantan ini. Iya, itu ya. Jawab kan? Jadi Bapak Ibu juga harus memahami juga posisi Pak Lurah, posisi Pak Camat. Jadi kita semua saling memahami. Saya hanya mohon satu hal, kalau ada permasalahan sebagaimana kemarin yang Pak Lurah saya sampaikan di rapat kami yang juga di sekitar ini, tolong kepada masyarakat jangan reaktif. Kalau ada permasalahan, ini ada forumnya, ada wakil kita di DPRD, ada kami di BPN, ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Jangan membuat tindakan yang tidak semestinya. Itu aja permohonan kami. Semua bisa dibicarakan, semua ada solusi. Sepanjang kita sama-sama mau mencari solusi dan tidak mau menang sendiri. Tadi yang disampaikan oleh Pak Lurah benar. Jadi Pak, itu tolong disampaikan juga kepada masyarakat. Untuk yang di tepi danau itu ada aturannya. Itu nanti kita akan kaji, semua nanti berdasarkan penelitian tim panitia A yang Pak Lurah ada di dalamnya. Jadi nanti akan kita tentukan, oh ini boleh hak milik, oh ini boleh HGB, aturan bangunan, oh ini hak pakai. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu sebagai perwakilan sini memberikan edukasi kepada warga. Di bawah 5 tahun kami masih berhak untuk melakukan penelitian dan pembatalan sertifikat yang kami terbitkan. Namun kalau lewat dari 5 tahun harus melalui jalur penyidikan. Tentunya tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, kami meneliti, demikian juga pengadilan pasti meneliti subjek dan objek. Mungkin demikian Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa. Satu lagi, ini mungkin ada kemarin hal terjadi sangat memalukan Pak ya. Ini kami harap pihak BPN mau turun bersama kami Perpeksi dan masyarakat, wakil masyarakat nanti untuk memperjelas. Karena isu beredar saat ini akan keluar sertifikat 100 lebih nih Pak. Kami sudah menjelaskan secara baik, mengedukasi, masyarakat ini tidak terima. Gitu. Jadi kami izin BPN nanti bila ada waktu edukasi bersama kami di lapangan. Tapi di daerah itu, di situ. Iya Pak, benar. Jangan keluar sertifikat. Nah itulah saat ini karena adanya oknum yang saya sebutkan dari awal tadi mengaku benar dengan ini gitu Pak. Kami izin pihak Bapak mungkin harus Bapak pertegas juga mengeluarkan statementnya karena statement yang mereka pegang itu statement dari BPN Pak. Jadi anggota Bapak tolong ditertibkan sedikit statementnya untuk masyarakat gitu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih masukannya Pak. Nanti kita cek namanya apa statement isu. Saya tidak bisa verifikasi sekarang, nanti saya verifikasi Pak ya. Yang penting terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih Kepala BPN Kabupaten Karimun, terima kasih Pak Camat, terima kasih Pak Lurah, terima kasih perwakilan dari Perkim, terima kasih dari Perpeksi dan warga RT 01 RW 02 Kelurahan Sungai Barat. Sangat berkesan tak hari ini? Berkesan. Mudah-mudahan tinggal eksekusinya aja lagi ya. Mudah-mudahan pada hari ini, pertemuan hari ini berkah untuk kita semua. Saya mohon maaf apabila di dalam saya memimpin tadi terdapat kekurangan, karena itulah saya, diri saya, manusia biasa yang benar itu adalah dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, rapat hari ini dinyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.